Apa kabarnya? Jumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Mangkuharjo. Ketemu lagi nih sama Kak Fania. Dan sekarang Kak Fania ngajak temen juga nih. Disapa dulu teman-teman. Oh iya. Ya, kenalkan. Kak Fania sekarang bareng sama Mini. Hai teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Dan semoga tetap merasa bahagia dan luar biasa. Yeay. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, yuk kita nyanyi dulu ya. Iya. Kita mau nyanyi Dari Terbit Matahari. Sambil bangkit berdiri ya, biar lebih semangat. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semoga setelah ini mataharinya langsung bersinar cerah ya. Teman-teman boleh duduk lagi. Mini, habis ini kita mau panggil satu teman kita untuk berdoa. Siapa ya? Kita panggil teman kita, Gavriel, untuk memimpin doa pembukaan. Silahkan Gavriel. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, berkati kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Gavriel. Nah, kita mau lanjut nyanyi lagi. Teman-teman, kita mau pujikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yuk, boleh sambil gandeng papanya, mamanya, kakak, adik. Sambil berdiri ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Wah, tos dulu dong Widi. Dalam Yesus kita bersaudara ya. Sama adik-adik di rumah juga kita bersaudara dalam Yesus. Nah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita mau bersyukur atas banyak sekali berkat yang sudah Tuhan beri. Nah, teman-teman silahkan siapkan
amplopnya, kemudian minta untuk papa mama ya, untuk uang persembahannya. Nanti disiapkan di dalam amplop, terus amplopnya ditulis komisi anak, terus dititipkan di kantor gereja. Oh iya, sambil kita mau persembahan, kita mau nyanyi apa ya? Kita mau nyanyi bersyukur aja ya. Yuk kita nyanyi bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Haleluya. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan ini, kita bawa dalam doa. Untuk teman kita, ada Dek Gendis yang akan memimpin doa persembahan. Silakan Dek Gendis. Mari teman-teman kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah. Amin. Wah, terima kasih Dek Gendis, hebat loh. Ya teman-teman, kita sekarang mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman. Kali ini firman akan dibawakan oleh Pak Sabtanto. Nah, sebelumnya kita mau pujikan lagu dulu ya. Ini kita mau pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu
hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Mari kita siapkan hati, kita berdoa untuk teman kita. Nala, silakan. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari ini, hari yang cerah dan berkati. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau jadikan firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Juga kiranya Kau berkati Pak Sabtanto yang akan membawakan firman-Mu ini, dan kiranya firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan dan bisa kami lakukan di setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Nala. Teman-teman, kali ini untuk firman akan dibawakan oleh Pak Sabtanto. Oke, ini siapa? Pak Sabtanto. Pak Sabtanto, silahkan. Terima kasih Mbak Fania untuk waktu yang diberikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji syukur di pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk kita bisa bersekutu bersama. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Akan saya bacakan Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari itu sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut."
Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan terkhusus melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, firman pada pagi hari ini akan diberi tema, judul, Tuhan itu baik. Adik-adik, siapa yang pernah di saat di sekolah merasa lapar dan lupa tidak membawa bekal? Apa yang adik-adik lakukan? Atau saat berjalan di malam hari sendirian dan merasa takut? Apa yang dilakukan sama adik-adik? Ayo, lari, atau berdoa, atau pingsan? Nah, ya adik-adik, Injil Yohanes 6 ayat 1-21 ini memberi kesaksian bahwa Yesus berada di Danau Tiberias di seberang Danau Galilea pada waktu itu. Lalu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat dan mengetahui Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat pada waktu itu. Adik-adik, lokasi Danau Tiberias itu berada di daerah terpencil, di mana kalau sudah di situ susah mencari makanan dan minuman karena daerah yang terpencil ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus melihat ada orang banyak di situ, terus susah untuk mencari makan, dan pada waktu itu hari sudah mulai menjelang sore ya. Tuhan Yesus lalu bertanya pada Filipus. Di sini dikatakan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, Tuhan Yesus bertanya pada Filipus. Tuhan Yesus mencoba apa yang direspon oleh Filipus pada waktu itu, muridnya. Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya. Karena pada waktu itu Filipus berpikirnya dengan menggunakan pola pikir manusia, ya, pola pikir manusia pada waktu itu. Lalu datang murid-murid yang lain, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, dan berkata pada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, murid-muridnya masih khawatir, masih ragu, masih nggak percaya. Padahal pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, murid-murid masih khawatir karena mereka berpikir tidak mungkin bisa mencukupi dengan 5 roti dan 2 ikan itu untuk 5.000 orang laki-laki. Nah, 5.000 orang laki-laki itu jadi diperkirakan pada waktu itu lebih dari 5.000 karena yang dihitung cuma 5.000 orang laki-laki pada waktu itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, adik-adik? Tuhan Yesus meminta mereka supaya mereka duduk berkelompok di padang rumput pada waktu itu. Lalu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengucap berkat. Tuhan Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ayat 11 di situ dikatakan seperti itu. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, Tuhan Yesus mengucap syukur, ya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikan 5 roti jelai dan 2 ikan itu. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Dengan 5 roti dan 2 ikan itu, terus Tuhan Yesus mengucap syukur, Tuhan Yesus memberkati, ya. Tuhan Yesus mengucap syukur, itu bisa membuat kenyang 5.000 orang. Bisa membuat kenyang 5.000 orang. Bahkan ada sisanya. Berapa sisanya? Sisa 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai
yang lebih setelah orang makan. Ayat 13 mengatakan seperti itu. Adik-adik, seperti itu di dalam kehidupan kita, adik-adik. Kalau kita merasakan, kita bisa merasakan Tuhan itu sebenarnya baik kepada kita, ya. Tuhan itu baik pada kita. Sampai hal terkecil pun Tuhan akan mencukupkan. Kuncinya satu, kita harus percaya. Kita tidak boleh ragu, kita harus percaya dan yakin pada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuncinya satu, kita harus percaya dan yakin pada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, adik-adik. Seperti pada keadaan saat ini, di mana pandemi Corona-19 saat ini terkadang membuat kita takut, ya, membuat kita takut, khawatir. Apalagi sekarang sekolah masih daring, ya, secara online. Kita kadang mengalami kesulitan, susah belajar, ya, susah belajar. Kita kesulitan, kita tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kita sebagai anak-anak, kita kesulitan untuk mengerti karena tidak diajarkan secara langsung oleh guru, ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kita harus tetap yakin dan percaya. Dan kita harus memohon pimpinan Tuhan untuk selalu menyertai kita. Karena Tuhan itu baik. Bisa kita lakukan dengan apa? Dengan berdoa, ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon untuk dimampukan di dalam belajar. Dengan kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan keberanian, ya. Kita dimampukan untuk memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan ini, ya. Itu. Saat kita takut, saat kita kekurangan, saat kita tidak bisa mengerjakan tugas sekolah, ingat, mintalah kepada Tuhan Yesus untuk menghilangkan rasa takut itu. Mintalah kepada Tuhan Yesus supaya kita dimampukan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Karena Tuhan itu baik. Coba kita perhatikan satu video ini. Ada sebuah video, ya, ada seorang bapak-bapak berada di sebuah tebing, ya, berada di sebuah tebing. Nggak tahu tebingnya itu tiba-tiba roboh, runtuh gitu, ya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, ya, pada Tuhan, Tuhan tolong gitu, ya. Tuhan tolong. Tapi dia tetap masih ragu ketika dia mendengar suara Tuhan, lompat. Nah, lompatlah, kamu lompatlah gitu, ya. Dia masih ragu. Lalu dia protes, wah Tuhan, andaikan saya punya sayap, andaikan saya bisa terbang, saya pasti bisa melompat, ya, gitu. Tapi Tuhan berkata, lompatlah, gitu, ya. Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak ragu dan dia melompat. Apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata di bawah tebing itu ada tangga untuk berjalan, ya. Untuk berjalan menyeberangi tebing satunya. Nah, adik-adik, saat kita takut, saat kita kekurangan, saat kita tidak bisa mengerjakan tugas sekolah, ingat, mintalah kepada Tuhan Yesus untuk menghilangkan rasa takut itu. Mintalah supaya kita dimampukan oleh Tuhan Yesus, dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Kiranya kita dimampukan Tuhan Yesus untuk selalu setia dan taat kepadanya, dan selalu percaya akan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami selalu harus percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak boleh ragu di dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami yakin bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami.
sehingga kami yakin kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami bisa menghadapi setiap permasalahan dengan baik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang saat ini masih di dalam studi. Tuhan mampukan di dalam belajarnya sehingga dapat belajar dengan baik dan dapat menjalani studinya dengan baik dan lancar. Berkati orang tuanya Tuhan di dalam mendidik anak-anak kami, di dalam menyertai dan membimbing anak-anak kami sehingga dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkanlah dosa dan salah kami. Kami pintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini, Om Sabto akan memberikan sebuah ayat yang bisa diingat. Dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulangi sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Adik-adik, ya silahkan adik-adik tulis ayat yang Om Sabto berikan ini tadi, dan ditulis di kertas boleh, dibuat sebagus mungkin, dihiasi. Ya, nanti kalau sudah difoto, ya, difoto, dikirimkan ke nomor WA Om Sabto, ya, nomor WA Om Sabto. Nanti akan Om Sabto bagikan di sahabat kecil sekolah minggu, ya, nomor WA-nya. Nanti akan Om Sabto pilih 5 orang, ya, akan diundi, ya, akan diundi yang akan menerima hadiah dari Om Sabto yang akan diumumkan minggu depan. Gitu ya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Sabtanto untuk firman-Nya. Loh, kok kamu jadi di sini, Bini? Nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, gimana firman-Nya? Luar biasa ya. Tugas teman-teman untuk bisa menjalankan firman yang sudah disampaikan Pak Sabtanto tadi. Untuk selanjutnya, ini pasti yang ditunggu teman-teman. Ya kan, Mini? Kita mau prakarya. Prakarya kali ini akan dibawakan oleh teman kita, Dian. Dian, silakan. Bagi teman-teman, yuk kita bikin prakarya yuk. Seperti video yang akan tampil di sini ya. Teman-teman, gimana prakaryanya? Asik kan? Jangan lupa ya dikirimkan ke saksi kecil. Yuk buat yuk, kami tunggu ya. Dadah. Terima kasih Dian untuk prakarya hari ini. Seru banget loh. Nah, teman-teman boleh tunjukin hasil prakarya teman-teman tadi di foto atau di video, terus kumpulkan di grup saksi kecil. Oke, ditunggu ya. Nggak kerasa nih udah mau berakhir sekolah minggu pagi ini. Sekarang kita mau nyanyi lagi ya Mini, oke? Kita Mini mau ngajak nyanyi Dia Harus Makin Bertambah. Sambil berdiri yuk.
belajar di semua, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay, puji Tuhan. Udah gak kerasa nih, udah di penghujung sekolah minggu. Kita sekarang mau tutup sekolah minggu kita dan kita mau berdoa penutup. Ini kita panggil teman kita ya. Kita panggil Adriel. Oke. Adriel, silakan. Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan jauhkan kami dari sakit penyakit dan jauhkan kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Adriel. Nah, teman-teman, masih mengingatkan dalam situasi saat ini, teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga prokes 5M. Ya Mini ya, prokes 5M. Apa aja itu? Jangan lupa untuk pakai masker, kemudian mencuci tangan, pakai air mengalir dan sabun, atau kalau nggak ada pakai hand sanitizer ya. Terus menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Oke? Nah, terus kita mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah melayani. Ada Gavriel untuk doa pembukaan, kemudian ada Gendis doa persembahan, kemudian Nala doa firman, kemudian ada Prakarya, teman kita Dian, dan doa penutup oleh Adriel. Oh ya, buat tadi yang memimpin firman juga ya untuk Pak Sabtanto. Terus nggak lupa terima kasih juga untuk Om Anggoro yang udah membantu mengiringi gitar walaupun di belakang kamera ya. Nah, terus juga ada teman-teman dari multimedia yang membantu untuk merekam. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Oke, mari kita tutup sambil menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan memberkati.